Halo semuanya, kita bagai sepasang sepatu, tak bisa bersama tapi tak bisa bersama sih. Apa liriknya? Kita sepatu kaca kan? Bukan, lagu Tulus. Kenapa sih sulut? Halo semuanya, balik lagi sama gua dan pada episode kali ini kita urgent, ini namanya PCT urgent karena ada yang lagi tidak begitu baik hatinya, ada yang YTX yang tersakiti pakai X. Yang mana bro? Woi bro, nggak usah dicari, ntar juga nemu. Ya, balik lagi ke pakar cinta. Lu nggak usah. Langsung. Lu nggak usah harus pura-pura bahagia kan? Oh iya, sorry. Ya, ini gua aja yang ngelit. Oke. Balik lagi ke pakar cinta Tangsel. Iya, jadi kesempatan kali ini ada yang mau free terapi. Jadi sebenarnya kita hari ini pengen ngebahas tentang kucing, tapi karena ada yang kena kacang selama 8 hari, jadi kita bahas PCT urgent versi Marco patah hati. Nggak usah sebut patah hatinya nggak sih? Oh, oke. Ulang ya. Versi Marco sedih, ditinggalkan. Oke, Jadi my friends, selamat datang Bung Marco. selamat datang Bung Ilham. Pemain basket. Terima kasih udah mau datang ke Pakar Cinta Tangsa walaupun emang agak kurang baik ya. Keharusan kan? Kewajiban. Kewajiban, Iya. betul. Terima kasih ya. Sama-sama. Udah mau mengesampingkan perasaan demi sebuah konten yang gak begitu mutu. Dipaksa. Iya. Tapi karena gini, tadi kan gue datang mau syuting, terus gue ngeliat kakak gue gloomy banget. Dia pegang 2 HP tadi. Yang ini nelfon yang ini. Halo? Enggak sih, Wo. Thank you udah nanyain kabar gue gitu. Sedih banget jadinya. Ya. Coba ceritakan apa sih kak? What happened? Namanya hidup ya lo ya. Lo Iya, hidup. dengerin gue dulu. Iya, gue nggak boleh ketawa. Iya. Jadi sudikah kalian mendengarkan ceritaku? Sudi nggak? Sudi. Iya. Tapi maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Maksudnya gue minta pendapat kalian nantinya. Kalau misalnya gue salah atau dia salah, ini gue bakal cerita sepenuhnya, tapi nggak bakal detail. Oh oke. Dan ya kalau misalnya ada event yang nggak begitu guna, gue bakal skip. Oh oke. Jadi gue pernah punya pacar, sebut aja namanya dia lah ya, dia. Nah dia ini putus waktu itu 2 tahun lalu karena masih sama-sama belum dewasa gitu. Gue mau nyatat supaya gue nggak keskip. Iya. Masih sama-sama belum dewasa. Nah, ya karena ego masing-masing lah gitu. Nah, terus abis itu ketemu lagi setelah gue main Bumble di Lombok. Main Bumble di Lombok, match sama dia. Iya, karena gue premium gitu lah. Gitu kan. Lukas Premium. Bukan, brand yang ini Olaf namanya. Oh, Olaf. Iya. Oke, iya. Do you wanna build a marriage? Gitu. Terus gue kan kaget kan, lo kok ketemu lagi sama dia, bukannya dia udah punya pasangan gitu. Terus ya gue tanya kan, lah bukannya udah punya pacar ya? Ternyata baru putus 1 minggu. Terus dia main Bumble. Terus gue bilang kayak ya turut berduka cita dong, tapi rezeki buat gue karena ketemu gitu. Terus kayak gue langsung to the point kan, mau nggak kita dekat lagi jadian gitu. Dia bilang dalam waktu dekat ini dia nggak bisa berhubungan karena lagi proses untuk proses patah hati kan gitu. Oke, terus gue bilang ya udah deh, seenggaknya mau nggak ketemu gitu.
Terus dia bilang oke, mau ketemu. Soalnya dia bilang juga kangen banget. Terus gue kayak seneng dong dibilang kangen bangetin gitu. Akhirnya ketemu pertama kali itu 3 minggu yang lalu. Oke. Gitu. 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu. Setelah pulang dari Lombok pokoknya. Ya. Ya. Gue seneng dong. Karena ya pokoknya akhirnya ketemu lagi, rutinitasnya sama lagi gitu. Dan kali ini gue bilang gue bakal mencoba untuk lebih dewasa. Karena menurut gue udah jauh lebih dewasa dan gue udah mengalami banyak perubahan dalam hidup. Oke. Gitu. Terus pas ketemu pertama kali, ya udah, gue bilang ya udah ini waktu lu deh, hari lu mau kemana gitu. Akhirnya ya kita makan, abis itu kita ke coffee shop yang dia kerja juga, kita ngobrol-ngobrol sama teman-temannya, balik gitu. Dan menurut gue itu sangat seru, ya. Terus abis itu, nah udah mulai ada timbul menurut gue permasalahan. Kenapa? Karena pas chattingan dia itu jarang banget bales. Kadang-kadang 8 jam, kadang-kadang 1 hari, kadang-kadang bisa 1 hari lebih gitu. Gue nanya, kenapa sih kok chattingan sama ketemuan tuh beda gitu. Terus dia bilang, ya emang sekarang tuh dia kayak gini. Gue bilang, dulu beda sih, dulu gue yang kacangin lu gitu. Oh mungkin karma kali ya. Mungkin kayak. Terus dia bilang, iya ini emang sekarang dia lagi jarang banget megang HP. Oh ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Selama masih bisa ketemu, ya udah. Pertemuan kedua itu 1 hari sebelumnya kita ada masalah lah. Masalahnya karena itu tadi gue jadi gue kan bayarin dia tuh pertama kali ketemu. Terus pas mau ketemuan kedua kali dia bilang dia lagi nggak megang duit. Terus dia bilang nggak enak sama gue, takutnya gue diperalat gitu. Gue diperalat sama dia. Oke. Terus gue bilang nggak apa-apa kok, gue emang mau bayarin. Emang mau diperalat gitu. Emang kalau sama dia nggak apa-apa, gue bilang. Gue bilang nggak apa-apa, yang penting gue mau ketemu lu karena gue kangen gitu. Gue mau mengusahakan apapun demi ketemu lu. Nah terus dia bilang nanti aja kalau dia punya duit. Nah salahnya gue bilang nggak apa-apa, gantinya peluk-peluk gue aja gitu kan. Emang murahan sih gue, itu salah gue akui. Oke, Marco agak lonte. Terus dia bilang dia agak risih kalau gue meminta itu. Cuma gue bilang ya maksudnya santai aja, lu nolak juga nggak apa-apa, gue bercanda juga. Kalaupun lu nggak mau nggak apa-apa. Ini peluk nih. Iya peluk, sumpah demi Tuhan peluk. Gitu. Dia agak risih karena dia lagi sedih. Tiba-tiba gue minta peluk gitu, ngerti nggak sih? Padahal nggak ada status. Dan iya gue akuin gue salah sih di situ. Akhirnya berantem lose kontak nih. Padahal besoknya hari H gue ketemuan. Gitu. Terus gue sampai chat, nih jadi nggak sih mau ketemu gitu. Terus nggak ada kabar kan. Gue salah sih mungkin, tapi gue nekat gitu kayak bodoh ah, gue kesana dulu, tinggal nunggu jawaban. Kalau dia pun nggak mau ketemu tinggal pulang gitu. Akhirnya gue mandi, itu gue bikin TikTok itu tuh, gue mandi, gue kesana gitu. Gue kebanyakan gitu soalnya ya. Pokoknya gue kesana, ya relatif cepet sih, 1,5 jaman doang. Biasanya lebih lama gitu. Terus pas kesana nyampe di samping SMB, gue chat lagi ini. SMB tuh Sumarekon Mall Bekasi. Gue kesana, gue chat mau ketemu nggak. Akhirnya dia bales, dia baru bangun, baru beres-beres rumah. Terus dia bilang ya udah kalau mau ketemu kesini aja. Gue bilang gue udah nyampe Bekasi malah, gitu. Terus mau kemana? Kalau mau nonton atau mau kemana pun bebas. Ini hari lu lagi, gue bilang. Terus yang bikin gue seneng, dia bilang ada film anime tuh di CGV, mau nonton nggak? Kalau mau nonton dia temenin gitu, aku temenin. Gue kan seneng banget ya, kayak hah emang mau nonton Jujutsu Kaisen gitu. Dia bilang ya nggak apa-apa, kalau mau sih ditemenin. Oke. Gue bilang
jangan deh nanti bosen karena kamu nggak suka anime. Dia bilang nggak apa-apa, mau nemenin. Gue kan seneng banget ya, kayak gila. Apa yang gue suka? Apa yang gue suka aja dia mau gitu. Jadi menurut gue ini udah progres. Gue di otak gue progres nih. Gitu. Terus ya udah kalau mau oke deh kita kesana. Terus abis nonton, gue beliin dia minuman BTS. Oh dia suka BTS. Iya yang kuning, gue nggak tahu namanya siapa. Cimi. Iya Cimi betul Cimi. Gue beliin kayak ya ini ucapan terima kasih gue karena lu udah mau nonton hal yang gue suka. Setelah itu gue bilang mau kemana lagi nih. Gue kan agak ngelonte ya, gue bilang mami mau apa supaya kayak ini Marco ya, baik banget gitu. Gue udah bawain buat maminya juga baju songket yang di Lombok gitu kan. Terus dia bilang nggak usah mami, nggak butuh apa-apa. Oh ya udah nggak apa-apa deh. Terus lu ngomong tapi kalau Dedi maunya enggak juga enggak. Udah nih. Terus abis itu dia bilang mami mau pulang jadi nggak bisa kemana-mana lagi. Oh ya udah berarti pulang nih. Ya pulang. Jadi mami mau pulang. Iya, jadi maminya tuh ada di daerah Bandung, mau pulang ke rumah. Okay. Dia kan yang megang kunci, jadinya dia mau pulang juga. Terus ya udah hari kedua itu cuma nonton doang. Gue dari BSD ke Bekasi cuma buat nonton, habis itu pulang. Gue nggak apa-apa. Yang penting udah ketemu lu. Terus sepanjang di jalan, gue curhat hati ke hati. Gue bilang, gue bingung nih sama kita. Kita gimana ya ke depannya? Karena kalau dari chatting lu kayak menghilang, kayak lu nggak suka sama gue, kayak feedbacknya jelek banget. Tapi pas ketemu lu tuh normal, kayak PDKT gitu. Maunya gimana? Kalaupun emang lu masih ada bergemulut dengan masa lalu, lu lagi mau proses healing dulu. Bergelumut. Lu bergemulut. Masa sih? Iya, nggak apa-apa. Gue lagi sedih. Oh iya bebas. Boleh nggak sih? Salah gue mungkin salah dengar. Emang. Nah, muruh kan, hatinya gundah gulana. Gue nggak mau lanjutin nih. Lanjutin. Gue nggak bercanda. Gue orang paling serius. Nah, pokoknya gue bilang maunya apa. Kalaupun lu mau sendiri, gue dengan senang hati gue terima. Kalaupun lu mau sama gue, ya lu dengan senang hati gue terima juga. Dengan senang hati, maksudnya tapi yakinin. Kalau mau chattingan ya chattingan. Seenggaknya kalau lu mau sibuk, lu ngomong aku sibuk dulu ya. Gue dengan senang hati gue nggak bakal ganggu. Tapi dengan lu menghilang tiba-tiba, kan gue jadi kesannya kayak gue salah ngomong kali ya. Gue ada salah apa? Apalagi gue overthinking banget, gitu. Terus dia bilang kayak, gue bilang gini, ya udah gini deh, simpelnya gini. Coba dipikirin, lu ada nggak di lubuk hati kecil lu itu kangen sama gua, mau gua? Terus dia bilang, iya mau. Oke. Coba sekarang pikirin lagi. Lu masih mau nggak ada gua di hidup lu? Dia bilang masih mau kok ada kamu di hidup aku gitu. Oke, ya udah selesai. Jadi gimana kalau dalam waktu, kita kasih waktu aja deh karena takutnya kita nggak jelas kan. Kita kasih waktu dalam waktu 3 bulan. Lu mencoba terbiasa dulu dengan kesendirian, lu coba healing dulu. Tapi di situ akan ada gue yang akan membantu lu gitu. Gue mulai PDKT lagi, gue masuk ke kehidupan lu lagi. Gue akan mencoba segala cara dari effort, dari materi, waktu, dan usaha. Gue akan 100% fokus ke lu doang. Terus dia bilang, oke, gak apa-apa, boleh. Tapi gak bakal bisa dalam waktu dekat kita balikan. Gue bilang gue gak apa-apa. Tapi dalam waktu 3 bulan seenggaknya udah tahu nih hati lu mulai kebuka lagi buat gue apa enggak. Kalau dalam waktu 3 bulan lu gak kebuka lagi, ya udah artinya segala usaha gue itu ya masih belum bisa mendapatkan lu. Jadi artinya kayak lu ya apes lah guanya. Lu bukan jodoh gue artinya. Tapi dalam 3 bulan itu gue bakal sebisa mungkin usaha. Dari nyenengin lu, perhatiin lu, peduli sama lu,
ketemuan sama lu gitu. Nah terus dia bilang iya boleh, seenggaknya kita seminggu sekali ya ketemu, dia bilang gitu. Gue kan seneng kan kayak dari mulut dia aja dia mau ketemu gue. Ini dia yang ngomong. Dia yang ngomong. Mau ketemu seminggu sekali gitu. Nanti dia bilang kayak nanti kamu kasih tahu jadwal aku aja, aku kasih tahu jadwal kita enaknya gimana ketemuannya hari apa gitu. Gue kayak oh iya boleh banget, sumpah dengan senang hati gitu. Udah. Terus abis itu gue anterin balik, gue pulang. Nah itu hari terakhir dia chat gue gitu. Hari terakhirnya tuh kayak udah pulang apa belum, hati-hati ya di jalan. Dah, that's it. Terus gua pas pulang gue bilang udah pulang nih. Bukan, hari terakhirnya itu nanti. Ini mulai agak menghilangnya agak lama. Biasanya sehari, ini hilang 2 hari. Kayak udah pulang belum, hati-hati di jalan. Itu dia yang ngomong. Dia ngomong, gue bilang ini baru balik nih. Hati-hati di jalan. Enggak, gue bilang baru balik nih, selamat istirahat ya gitu. Udah kelar. Besoknya gue bilang selamat pagi, gimana kabarnya, have a nice day ya, semangat kerjanya ya, pokoknya bla 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 gitu. Terus nggak dibales. Gue kayak mungkin sibuk. Iya, masih positive thinking. Besoknya hai, gimana kabarnya? Nggak usah pakai back sound. Kenapa sih? Nggak, jelek. Oke. Gue bilang lagi gimana kabarnya Hari kedua nih. Hari kedua. Okay. Hari ini ngapain aja? Kalau masih kerja, semangat ya kerjanya. Semoga tanpa ada balasan. Semoga banyak rezekinya gitu. Sukses terus. Jangan lupa doa, bla 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 gitu. Dia balesnya sore. Dia bilang ada masalah. Dia bilang kayak ini gue tahu masalahnya tapi nggak usah disebut. Pokoknya masalahnya ke bank. Dia ada urusan ke bank untuk ngurus sesuatu. Gue tahu. Cuma gue bilang kayak semangat ya urusnya. Nanti kalau udah kabarin. Soalnya dia sama mami kan. Ya udah salam buat mami. Sehat-sehat terus. Have a nice day gitu. Nanti kalau udah selesai kabarin. Nggak dikabarin. Besoknya lagi hari ketiga. Gue bilang apa kabar, gimana kemarin, udah ada kabar belum? Kalau kamu kosong, tolong kasih tahu aku ya. Gimananya, ya udah have a nice day ya hari ini, semangat kerjanya gitu. Nggak ada kabar. Hari keempat, gue chat lagi hal yang sama, semangat kerjanya, have a nice day. Pokoknya jangan lupa minum air putih gitu. Nggak ada kabar. Hari kelima gue nanya, kok nggak ada kabar sih? Udah hari kelima, jatuhnya hari keempat sih, karena dia kabarin kan. Udah hari keempat nih nggak ada kabar, kamu kenapa, kemana? Kok aku kira kita baik-baik aja, tapi kok tiba-tiba ngilang. Kalau aku ada salah, tolong dikasih tahu, karena aku nggak tahu nih, aku ada salah sikap kah, atau salah omongan kah, atau kamu masih mau sendiri gitu. Mungkin aja kalau kamu mau sendiri, at least kasih tahu supaya aku nggak jual-jualan nih ngechat mulu nih. Pasti kan kalau misalnya mau sendiri annoying dong kalau gue ngechat. At least kasih tahu, gue bilang. Tapi kalau kamu masih mau aku, kabarin ya. Tuh, nggak ada kabar. Hari kelima gue chat lagi. Jadi this is it ya. Nggak ada kabar juga. Hari keenam gue bilang cukup panjang sih, agak lebay menurut gue. Cuma ini isi hati gue. Gue bilang kalau misalnya gue ada salah, gue minta maaf. Cuma emang gue lagi fokus sama lu dan gue mau sama lu. Gue masih sayang sama lu. Kalau misalnya emang lu nggak ada rasa sedikit pun, nggak apa-apa banget. Nggak usah takut gue bakal sakit hati. Nggak usah takut gue bakal marah. Seenggaknya gue udah tahu itu jawaban dari mulut lu, dari chattingan sih. Tapi maksudnya seenggaknya itu keluar dari mulut lu, supaya gue nggak bakal berharap lagi. Ya gue stop di sini. Gue nggak bakal usaha lagi. Gue ya jatuhnya skakmat deh gitu. Tapi kalau lu mau sama gue, kabarin dong. Gue juga khawatir nih. Apa lu sakit kah? Apa lu balikan sama mantan kah? Apa lu kenapa? Gue nggak tahu nih. Kalau gue salah, seenggaknya lu kasih tahu gue supaya nanti gue ke depannya pun gue bisa belajar dari kesalahan gue. Kalaupun lu nggak mau lagi, it's okay. Gue ngerti gitu. Nggak dibales. Hari ke-6 gue nggak chattingan,
Gua nggak ngechat lagi. Hari ke-7 hari ini gue chat temennya. Gue chat halo, maaf ganggu, gue bilang gitu. Boleh minta tolong nggak tanyain dia kenapa? Soalnya gue chat nggak dibales gitu. Terus si temannya bilang, gue lagi nggak chattingan soalnya gue lagi sakit. Oh oke. Tapi gue dalam hati kayak mungkin aja netting nih, mungkin aja dia bilang ke temannya kayak nggak usah lagi deket sama Marco ya, kalau dia ngechat kacangin aja gitu. Mungkin ya, gue nggak tahu, gue jadi netting. Nah bukan, itu hari kemarin. Hari ini gue chat lagi, boleh minta tolong nggak? Ini gue minta tolong banget, tanyain aja dia kenapa. Kalaupun dia nggak berani ngomong ke gue langsung, seenggaknya lu yang mewakili perasaan dia. Soalnya gue di sini bingung. Jadi gue minta tolong banget ya. Nah sampai sekarang belum dijawab. Udah, sekian cerita saya. Terima kasih. Ya baik, tepuk tangan dulu dong. Gila, itu sebuah hal yang sangat hebat, berani bercerita tentang kepatahan hati ya. Iya sih. Tapi tadi jadi gue sama sekali nggak ngomong karena Karama tuh minta didengar, betul? Betul, saya butuh mendengar. Mungkin aja ada hal yang gue salah sebagai cowok, atau mungkin aja ya ada masukan sih. Udut dulu emang selalu. Mau bro? Enggak, mungkin bro. lu baik pikiran bro. Asma dong langsung. Mendingan sakit karena asma daripada asmara kan? Bener, ya udah boleh deh. Ya udah gue matiin. Sorry banget nih. Mana itu lu pots? Gue nggak pakai lagi loh. Kenapa? Batuk. Udah nggak ada nikotin, batuk. Nih orang emang orang bisa deh sama asap. Iya nih. Udah taruh dulu HP-nya. Iya. Taruh dulu Masih HP-nya. belum ada chat guys. Iya dong, nggak usah ditunggu. Oke. Kita tarik dulu mungkin buat yang belum tahu ya, belum ngerti gitu. Pertanyaan pertama, ini udah boleh feedback nih. Boleh. Ini sesi terapi dimulai ya. Boleh. Cuma 1 halaman loh. Iya sih. Tapi lumayan nih. Oke. Iya, tumben lu nyatet. Soalnya gue nggak mau miss. Oke. Ya. Gue karena di posisi saya sebagai terapis ya. Bener ya, yang beneran nih. Iya, saya harus netral walaupun dia kakak saya, tapi kan harus ada dua arah kan. Yang ini sayang sekali kita tidak bisa mendapatkan cerita dari sisi lainnya, jadi kita nggak bisa tahu apa yang terjadi. Cuman ini mungkin dari pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjurus kali ya ke arah mana sih perempuan ini berpikir gitu. Bisa kan. jadi. Karena lu nggak bisa tahu kan dia lagi berpikir apa gitu kan. Nggak tahu. Gue makanya tadi tuh malah hari ini gue mau sempet banget, gue mau ke sana, ke Bekasi. Mau nyempetin. Supaya seenggaknya kalau emang dia nggak berani chatting, nggak berani, gue sampai telepon loh. Diangkat nggak? Nggak diangkat. Nah makanya maksudnya kan gue kepikiran mulu ya, gue salahnya apa. Kalaupun emang dia nggak mau ketemu atau chattingan, seenggaknya ya gue datengin aja gitu. Cuma menurut gue agak psycho kalau datengin ya, agak freak banget sih. Jadi gue masih kasih personal space buat dia, tapi nggak tahu juga sampai kapan kan gue bisa. Pertanyaannya, basic question, kenapa lu ngebet banget dan mau coba lagi? Karena gue bilang juga ke dia kenapanya. Jadi gue kan setelah putus dari dia, gue mencoba sama yang lain. Mencari sesuatu yang gue aja masih belum tahu, gitu. Tapi nggak dapet juga hal tersebut. Terus akhirnya kayak ya udah deh, gue mungkin iseng-iseng dulu coba FWB, gitu. Nah, gue nggak ngerti dengan terms itu, boleh jelasin? Ya gue mencari, kalau pacaran kan banyak banyak prosedurnya lah ya. Kayak harus kabarin lah, harus perhatiin. FWB tuh nggak? FWB nggak bos. Benefitnya tuh apa? Benefitnya sexual pleasure aja. Menurut gue situ mungkin aja gue kayak butuhnya kayak yang penting gue bisa sama siapa aja. Daripada pacaran ribet. Karena kan benefit kan nggak cuma harus tentang seks kan. Iya betul. Ada juga yang tentang chatting, iya, segala macam gitu. Oke, tapi ini waktu itu di posisi lu cobanya yang tentang
ke arah sana. Karena gue setelah sama dia, gue pacaran sama yang lain, gue nggak merasakan apapun connectionnya. Jadi- Makanya gue langsung coba, oh mungkin yang gue butuhin sexual pleasure kali. Apapun itu cuman mungkin butuhnya affection. Iya. Oke. Ah. Oke. Ah. Oke. Kontol ayam. Lo, Anjingnya. kita harus panggil Karyo. Iya nih. Baik, Bung Marco. Tadi kan alasannya kenapa mau coba lu butuh affection Belum aja selesai sih. mungkin. Oh, oke lanjut berarti. Iya tapi, nah, Ya, lanjut. terus kan ditanya kenapa gue ngebet banget. Karena setelah gue FWB, itu hal untuk, menurut gue sementara. Nah lama-lama gue bosen, terus gue mulai mati rasa sih. Maksudnya dalam artian mati rasa, gue nggak mau deket. Maksudnya niatan mau punya pacar ada, tapi siapanya gue nggak tahu dan gue nggak mau deket sama siapapun gitu. Nah semenjak ketemu dia di Bumble, tiba-tiba kayak ke flashback gitu loh, kenangan-kenangan gue sama dia. Ini nggak peles tapi sumpah. Makanya gue bilang kenapa gue mau banget sama dia. Karena Ternyata bukan apa yang pengen gue cari, tapi siapa yang mau gue cari gitu. Nah ternyata jawabannya itu dia. pada saat itu. Pada saat itu. Oke. Makanya gue ngebet banget. Kenapa? Karena ternyata yang gue cari selama ini ada di depan mata gue. Cuma waktu itu gue ketutup sama ego gue. Gue masih muda, gue masih egois, gue masih mencari sosok wanita yang sesuai sama yang gue mau, setara sama gue. Nah ternyata nggak harus kayak gitu. Begitu, makanya gue ngebet banget sama dia. Karena menurut gue dia perfect combination sama gue. Oke. Perfect combination. Kayak ini panas spesial. Dia spesialnya, gue panasnya. Enggak ya? Gua kentang. Oke. Kita tarik ulur lagi. Tarik ulur kayak dia gue nih. Enggak, maksudnya kita tarik balik lagi dari cerita tadi ya. Ini kita bakal kupas tuntas satu persatu. Oke. Ketemu di Bumble waktu di Lombok. Ditanya, kirain lu punya pacar? Enggak, gue baru putus. Selama 1 minggu. Oke, 1 minggu baru putus udah main Bumble, apa nggak aneh? Nah makanya itu menurut gue aneh. Artinya kan dia ngomongnya iseng doang main Bumble. Semua orang ngomongnya gitu. Nah artinya di otak gue ada kesempatan gue buat masuk lagi dong. Oke. Chance gue di otak gue tuh chance gue gede banget karena dia aja baru seminggu putus main Bumble. Jadi lu mikir ada kesempatan buat lu. Iya. Dan beratus-ratus cowok lainnya dong. Kan di Bumble gak cuma lu. Iya betul. Tapi kan yang punya sejarah kan gue. Jadi makanya chance di otak gue tuh chance gue 60%-an daripada yang lain tuh 50 gue 60. Oke. Based on 60% yang harapan lu karena punya sejarah. Sejarahnya kan buruk. Benar. Tapi kenapa yakin 60%? Nah, balik lagi tadi gue udah ngomong, menurut gue udah jauh lebih dewasa. Gue udah siap banget. Tapi kan dia nggak tahu. Ya makanya gue bilang, makanya kita seenggaknya ketemuan, gue udah ngomong hati ke hati, dan gue udah bilang ke dia, kalaupun dia nggak mau, ngomong aja, gue terima, gue siap banget terima apapun jawaban lu. Lu mau sama gue oke, lu nggak mau, gue nggak bakal marah, gue nggak bakal sakit hati karena itu pilihan lu. Nah dari situ gue yakin banget dia juga akan terbuka sama gue, dia bakal ngomong sama gue. Nah yakin bangetnya nih kenapa nih? Ini yang belum gue bisa. Karena gue sudah menjelaskan. Maksudnya gini, Marlo, lu gue kasih 100.000, lu boleh beli apapun 100.000, lu ngerti dong? Iya. Nah, tapi dianya tuh ternyata masih nggak ngerti maksud gue. Nah, bukan. Menurut gue ini bukan dia nggak ngerti, Kak. Apa? Nanti kita bahas ke situ, ingetin ya. Tapi Takutnya lupa gue. Nggak, menurut gue kalau udah main Bumble dia tuh bukan iseng atau mencari yang lain, tapi ini yang dinamakan bounce back, ya. Oke. Ketika habis putus dari suatu hubungan, dia tuh pengen istirahat, dia pengen hahaha hihi. Oke. Dan sama lu nggak hahaha hihi. Soalnya dia lanjutin ke hal yang serius ya. Karena lu punya sejarah kan tadi lu bilang. Oh. Gue tahu nih gue sama dia punya
masa lalu yang bukan hahihi, bukan FWB, bukan cuman temen jalan, tapi gue pernah pacaran. Tapi kenapa dia bilang kangen banget sama gua? Sabar, ada penjelasan soal itu. Santai, gue punya segala. Saya tadi gue ngomong ke Karama, gue akan menjadi fakta dalam bentuk manusia. Jadi agak ketai nih gue. Oke, jadi tadi gue konklusin sendiri, dia lagi butuh waktu pelarian dan bounce back Oke. dari hubungan yang terakhir. Kita lanjut. Oke, akhirnya kalian bertemu nih, hore, ya kan? Tapi tadi lu bilang kok beda ya di ketemu asli sama di chat kan? Di chat hilang 8 jam, sehari, bahkan sampai 2 hari. Betul. Oke. Pertanyaannya adalah ketika dia lagi sama lu, dia spend time sama lu atau megang HP? Spend time sama gua. Nggak megang HP sama sekali? Enggak, pernah ditelepon sama maminya doang. Udah? Udah. Udah tahu dong kenapa dia nggak jawab lu? Kenapa? Artinya apa? Kalau dia lagi nggak bales? Spend time sama orang lain. Mungkin. Nggak tahu. Gue nggak mau jump itu conclusion. Salah satu. Lalu tai lah. Nggak tahu kak. Ini kemungkinan. Kan gue open to any possibilities. Kita harus tahu dulu. Oke, tadi gue mikir kalau mungkin dia lagi sama lu, dia masih balas HP. Nah itu baru aneh. Oh, kenapa dia bisa megang HP waktu sama lu, tapi dia nggak bisa megang HP ketika dia nggak sama lu? Iya bener sih. Iya kan, tapi ternyata oh emang dia nggak megang HP ketika dia lagi sama lu. Iya. Kemungkinan besar itu salah satu possibility-nya. Oh, mungkin dia lagi pergi sama yang lain, temennya atau apapun itulah, you name it. Iya, Jadinya dia nggak megang HP. Jadi artinya chat lu itu bukan menjadi prioritas dia. Gue tahu sih. Oke, let's say enggak, dia nggak jalan sama yang lain. Kenapa lu didiemin berarti? Dia nggak mau sama gua aja ya. Bukan, salah. Apa? Dia nggak mau balas chat lu kan? Dia bukan nggak mau balas, dia nggak balas chat lu. Iya. Selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan sampai sekarang seminggu. Tapi dia nggak pernah ngasih apa? Closure. Iya. Kenapa? Nggak tahu. Karena gini. Ibarat ya. Gue takut nih. Enggak usah takut. Ibarat gini. Kalau gua ada dikejar-kejar sama cewek, Iya. yang gue belum tahu nih, gue mau apa enggak ya sama dia, gue bakal gantungin sampai gue tahu gue maunya apa. Berarti gue sekarang digantungin dong. Iya, 7 hari nggak dibalas menurut lo apa? 8 lo. 8 hari nggak dibalas. Karena gini, suatu saat kalau gue ya nih, gue dalam pemikiran kebrengsekan cowok gue. Ketika gue ada cewek ngejar-ngejar, terus gue ngerasa kayak gue bisa sih sama dia, tapi gue mau lihat other options dulu deh. Gue nggak akan ngasih lu closure. Kalau gue ngasih lu closure, sorry, bro, Marco, gue nggak bisa sama lu. Artinya dia kehilangan plan B dia. Ketika nanti gue udah nyobain option A, B, C, D, E, aduh nggak ada yang berhasil, gue akan lari ke option yang udah ada. Tapi kalau gue kasih lu closure duluan, kalau A, B, C, D nggak berhasil, ya gue harus cari F, G, H, I, J, K. Tapi karena lu berdiri di situ dengan siap kayak, ya udah silakan cari dulu, nanti gue bakal ada di sini. Itu yang ngasih dia apa ya, the power megang lu di palm of her hand. Di genggaman ya. Iya. Ya elah, gue tahu cara ke hati Marco gampang. Orang dia ngejar gue. Ya sedih dong. Sedih banget kak emang. Tapi ini adalah fakta yang mungkin orang nggak akan bisa ngomong ke lu kecuali adek lu. Iya benar sih. Coba lu ngomong ke temen lu mungkin nggak akan se frank ini, frank apa ya? Belak-belakan ini gitu loh. Ini maksudnya gini, jadi kan gue tuh lumayan protektif ya tentang kakak gue ya, apalagi tentang percintaan dia ya. Jadi gue gak akan membiarkan wanita manapun memainkan hatinya, apalagi kayak sampai dia memohon-mohon ke. Nggak men, kakak gue gak pernah mohon ke cewek, ingat ya. Sering, tapi nggak akan pernah lagi. Nggak tahu sih, nggak tahu sih. Iya. Oke, next ya. Udah itu pertanyaan tentang nggak balas chat ya. Itu masih kita bisa ulas lagi nanti. Tapi kita next dulu. Oke. Terus ini yang kesalahan Karama tadi bagus karena dia sadar kalau dia salah. Dia bilang dia gak punya duit, tapi lu masih mau spend time sama dia. Iya. Mintanya dipeluk. Iya. Oke. Berarti yang satu sisi lu butuh affection, dia mungkin lagi menghindar dari affection. Gue juga mikir dia sebenarnya punya duit, cuma emang gak mau ketemu gue doang. Terus dia kan bilang dia risih kalau lu minta dipeluk. Iya tapi gue gandeng gue peluk dia nggak apa-apa. Nah, berarti dari situ kita bisa tahu bahwa ucapan dan pergerakannya berbeda dong.
Maksudnya gini, kalau gue yang gandeng gue yang peluk, dia nggak apa-apa. Tapi dia nggak bakal mau meluk gue gitu loh. Oke. Makanya gue bingung sih. Ini soal kepribadian sih ya bro ya. Tentang prinsip hidup, tentang iya dan tidak. Kalau misalkan orang udah bilang enggak, artinya enggak. Oke. Tapi kalau ketika dia bilang enggak, ketika lo lakukan dia ya udah aja, ada yang salah. Ini mungkin dalam segi teknik manipulasi level expert ya, itu bisa dikategorikan sebagai manipulation at its finest. Tapi tahu dari mana? Kan dia mungkin aja nggak seburuk yang lu kira. Kan makanya ini kan possibility lagi, balik lagi. Okay. Options. Karena gue nggak tahu cerita dia soalnya. Jadi based on assumption. Ini asumsi aja. Iya benar sih. Segala asumsi. Gue nggak akan pernah bikin asumsi baik. Karena kalau asumsi baik itu namanya harapan. Benar sih. Jadi ini asumsi semua harus buruk. Worst case scenario yang bisa terjadi gitu kan. Oke. Nonton Jujutsu Kaisen. Terus lu ngerasa dia mau nemenin gua dengan apa yang gue suka dan lu merasa ada progress. Iya. Itu positive thinkingnya kan. Iya. Balik lagi Marlo sebagai orang yang negatif dan harus menjajarkan segala possibility. Kalau gua di diri dia ya mungkin aja kayak gini. Apa aja dia, let's get over it aja, apapun yang lu mau lakuin aja, abis itu gue mau pulang. Ayo biar cepat nonton Jujutsu Kaisen. Ayo abis itu kita pulang ya. Anjing sedih banget. Siapa tahu? Gua nggak tahu orangnya kayak gimana, gua nggak tahu lu chattingnya kayak gimana dan segala macam. Tapi karena kalau gua mungkin ngelakuin itu ke cewek. Gue udah terpaksa janji kayak ya udah deh ayo pergi, yang akhirnya gue kayak ya udah abis makan aja deh. Abis itu gue harus balik soalnya gue besok ada kerja. Nggak ada. Sorry nyokap gue nelfon. Nggak ada. Tapi iya betul sih, dia juga ngomong gitu, dia harus balik terus besok shift pagi. Nggak apa-apa kak, nggak apa-apa. Maksudnya di sini tuh kita harus bisa menjabarkan karena gini, sebuah masalah itu udah halfway solved kalau kita udah bisa tahu masalahnya apa. Baru 50% lagi solusi. Betul. Tapi kita harus tahu dulu masalahnya apa. Kan sekarang lu masih belum tahu gue salah apa, kenapa gue didiemin dan segala macamnya. Oke. Dibeliin cimi, dibayarin nonton, pergi dan bla bla bla. Ini itu lu lagi menggunakan sebuah teknik materialistik ya untuk mendapatkan atensi. Menurut gue. Iya tapi benar sih. Tapi di otak gue tuh semua pacar gue atau PDKT gue selalu kayak gitu loh. Betul. Ini nggak salah juga. Tapi ini artinya lu memanjakan dengan cara-cara seperti ini. Kan orang-orang beda-beda caranya. Mungkin caranya kakak gue kayak gini, yang dengan membelanjakan artinya gue care sama lu. Mungkin nih ada dalam bentuk love language itu gift sekali ya. Iya, gue maunya kasih dia gift. Karena dulu 2 tahun lalu, gue itu nggak mampu. Dulu belum ada duit. Dan di otak gue mau banget menyenangkan dia dengan cara kayak ya kasih dia yang dia butuh, nggak butuh gitu. Tapi gue mau kayak misalnya gue mau beliin dia baju, gue mau beliin dia sweater, gue mau beliin dia sepatu. Dulu gue nggak mampu. Nah sekarang ketika gue ada duit dan gue ketemu dia, hal yang dulu gue belum bisa lakuin, gue bisa lakuin sekarang nih. Gue bakal bisa kasih lebih gitu loh. Yang dengan kata lain artinya gue udah lebih siap gitu. Iya, gitu. Makanya gue bilang tadi gue nggak salah. Cuman ini mungkin cara lu yang dia mungkin belum mengerti atau dia nggak nangkep gitu cara iya kali ya. Love language-nya gitu yang kayak. Mungkin malah dia mikirnya kayak lu bisa beli gue dengan materi. Mungkin dia mikirnya kayak, ih anjing banget gue mau dibeli dengan cara kayak gini gitu. Kali ya. Padahal intention lu kan gak ada sama sekali ke arah situ. Iya. Intention lu cuman pengen nyenengin dengan cara apapun yang bisa gue lakukan, gue lakuin. Iya. Nah, tapi kan dalam hal seperti ini kan ada dua belah pemikiran yang lu dan dia belum pernah ngomongin. Cara lu kayak gimana, cara dia kayak gimana, sukanya apa, gak sukanya kayak gimana. Karena mungkin di satu sisi dia lagi ngerasa kayak ketika gue putus sama mantan gue yang terakhir, gue pengen lebih independen dari sekarang. Gue malah dimanjain lagi kayak gini. Terus dia jadi mikir, gue nggak akan ada bedanya sama mantan gue yang terakhir. Karena mungkin, kan gue nggak tahu. Mungkin mantan gue yang terakhir juga nge-treat gue sama kayak Marco nge-treat gue. Gue nggak mau lagi. Iya. Siapa tahu. Nah itu kan karena nggak pernah diomongin, jadinya nggak ada yang tahu. Tapi balik lagi, nggak semua orang dan nggak semua hal harus diomongin. Nggak semua berhak mendapatkan closure. Mungkin ini saatnya lu
mengambil satu step leap of faith atau gambling yang artinya ya udah gue cabut tanpa harus ada closure dari dia yang kayak udah mau stop. Enggak, ketika karena siapa sih yang mau dijadiin bantalan gitu loh. Lu akan bertahan dan segala macam berharap dan a i u e o, tapi ntar ketika dia udah punya opsi lain gitu atau dia udah percaya sama atau dia balikan sama mantannya atau apapun itu, udah lu bakal jadi serpian aja deh kayak. Thank you ya udah nemenin gue 2 minggu kemarin 2 kali jalan, lumayan lah. Refreshing buat gue. Tapi sementara di lu itu gak refreshing, itu harapan. Iya sih. Gitu, makanya menurut gue dia dan lu gak akan bisa apa ya, ada di satu garis lurus ketika lu belum ada yang diomongin. Apalagi dia tertutup soal hal-hal seperti ini. Tapi ntar kita ini kan berkelanjutan tadi ceritanya. Iya. Oke, ini tapi tadi gua kutip sering sekali dia menjadikan maminya ini sebuah alasan. Gua nggak tahu itu alasan, nggak tahu fakta, dan gua nggak mau ikut campur soal family business. Iya. Apapun itu terserah dia. Tapi based on apa yang gue dengar, ini maminya sering banget tadi mau pulang, terus ada masalah ke bank, terus ada bla bla bla, ditelepon maminya waktu lagi bareng dan segala macam. Gue nggak masalah dengan masalah keluarga, tapi kalau dari point of view gue ya, gue nggak akan pernah mau melibatkan orang yang belum tentu akan ada di hidup gue dengan keluarga gue. Nah, mungkin aja karena dia ada history lo. Okay. Kok jadi lu yang nangis sih anjing? Sedih kak. Sedihan gue anjing. Nah, makanya nih kan ada. Tapi emang dia tuh anak mami banget. Dan gue tahu dari 2 tahun yang lalu pun dia boleh keluarnya jam 12 sampai jam 7 gitu. Oke. Gue tahu. Berarti dia dekat banget sama nyokapnya ya? Iya, nyokap bokapnya. Lu nggak kepikiran orang lain yang dekat sama nyokapnya yang membuat hubungan lu jadi nggak lancar? Mantan ya? Bukan dong. Apanya? Lu udah pernah kak mengalami hal kayak gini di mana lu ada di satu hubungan, terus ada orang tuanya yang terlalu ikut campur, ya kan? Iya sih. Dan ini hal yang menjurus ke hal yang sama kan? Betul sih. Jadi outcome-nya nggak akan baik karena waktu itu gue tahu segala curhatan kakak gue ya. Dia pernah ada di kondisi di mana juga nyokapnya selalu dijadikan alasan, selalu ikut campur dan segala macam. Mungkin di sini dia nyokapnya belum ikut campur. Iya sih. Tapi ini kan possibility, balik lagi kemungkinan. Jadi menurut gue kayak you've been there, you know better. Oke, next. Chat dan ketemu beda, menghilang tiba-tiba. Nah ini yang tadi gue omongin, dia gak mau kehilangan kesempatan, kita udah bahas ya. Next. Ini yang mulai agak rumit. Karena lu tanya ke dia to the point, lu masih mau ada gue gak di hidup lu? Iya. Dia jawab mau. Masih mau. Iya kan? Pertanyaannya salah kak. Harusnya lu nanya, lu mau gue jadi apa di hidup lu? Anjing keren banget lo. Ya kan? Ya kan? Karena kalau gue ditanya, lu masih mau gak? Ya mau-mau aja. Jadi apa? Temen ngobrol. Ya. Temen nonton. Iya sih. Atau FWB. Atau one night stand. Atau pacar. Atau apa kan itu. Oke, sorry. Iya maksud gue, lu nanya cuman mau atau enggak. Ya kalau mau mah mau-mau aja. Karena gak ada ruginya juga di dia. Ada lu. Benar sih. Tapi maksudnya jadi apanya itu ya. Itu dia gak jawab juga. Dia mau lu jadi apa. Tapi dia mau aja. Dari jawaban situ artinya gue masih mau memiliki wewenang atas lu, Marco. Kalau gue nangkepnya kayak gitu ya. Tapi gue gak akan ngasih tahu gue mau lu jadi apa. Tapi gue masih mau lu ada kok. Tenang aja. Kayak gitu. Terus tadi ngasih jangka waktu selama 3 bulan. Apa yang lu harapkan selama 3 bulan kak, coba? Gue bodoh sih. Di otak gue itu gue pasti bakal bisa bertahan dengan segala macam cobaan dari dia atau dia ada masalah. Gue kuat kok, gue bilang gitu. Cuma gue nggak tahu gue harapin apa gitu loh. Seenggaknya di otak gue kayak lu mau kasih cobaan ke gue, lu mau ngetes gue pun gue siap. Nah siapa tahu sekarang lagi dites. Tapi ketika lagi dites dia hilang 6 hari, lu bilang that's it. Karena nggak masuk akal anjing. Lah itu tes dia. Gue bakal diemin dia 14 hari. Kita lihat dia nyoba apa. Jahat sih. Jahat. Ini kan possibility, ini kan worst case scenario. Gue gak pernah mikir ini ya. Kalau maksudnya gue gak pernah menuduh kalau dia ngelakuin ini karena itu. Iya ngerti itu. Enggak. Tapi maksud gue, tapi kalau dia kayak gitu jahat banget sih.
Ya iya pastinya itu udah jahat, tapi kan mungkin aja ada possibility lain dan mungkin ada alasan lain karena dia diemin lu. Cuman lu mau coba 3 bulan dalam bentuk 8 hari lu kayak gini Kak. Ini di 1,5 bulan koit lu. Gue udah koit sih. Wih perasaannya udah. Iya. Ya maksud gue kayak gitu loh, kayak jangka waktu yang lu berikan kalau menurut gua ini pendapat pribadi. Ketika lu taruh sebuah jangka waktu, lu udah tahu harus apa aja. Di bulan pertama lu bakal kenapa, di bulan kedua lu bakal ngapain, di bulan ketiga penentuannya bakal apa. Iya. Nah, kayak gitu kan, tapi kan kalau lu bilang nggak tahu. Whatever comes, gue bakal coba buat lewatin atau bertahan. Iya. Nggak bisa Kak, lu harus punya visi dulu ketika lu bilang, oke, gue kasih waktu kita 3 bulan. Di bulan pertama, kita bakal coba bisa dekat lagi atau enggak. Kalau di bulan pertama kita udah nggak bisa dekat lagi, nggak akan ada bulan kedua ketiga. Enggak, tapi di otak gua nih ya, dalam 3 bulan itu sebenarnya nggak ada 3 bulan pun gua udah siap banget sama dia. Oke. Gua mau banget sama dia, gua bakal bikin dia cewek paling bahagia. Nah, tapi kan gua harus lihat sudut pandang dia juga dong. Dia baru putus. Terus dia ada beberapa masalah. Nah, gua nggak bakal bilang kayak oke sebulan ya, mau lu ada masalah, lu harus jawab, harus ada jawaban nih. Nah, gue nggak bisa kayak gitu karena gue juga harus kasih lihat dia kayak, oh gue ngerti kok lu lagi ada masalah banyak pergumulan, jadinya ya udah 3 bulan aja deh gitu. Tapi ini 3 bulan lu ngomong ke dia. Gue ngomong 3 ngomong bulan. berdua ya? Iya ngomong berdua. Oke. Mungkin ini salah satu kesalahan lagi. Menurut gua ketika lu punya plan kayak gitu, I think you should keep it to yourself deh. Jadi ketika lu mau ngasih jangka waktu, lu mikirnya itu buat lu aja. Tisu dulu. Kenapa? Ada ingus. Sorry. Gue kan jadi nggak sedih anjing. Sorry. Ingus lu ganggu. Iya, udah belum? Lihat. Udah. Udah ya. Tai gue jadi makin sedih dah. Jangan ketawa, ini lagi nggak lucu, ini sedih. Coba lihat lagi.